Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai suaka marga satwa. Pada kesempatan kali ini, presenternya yaitu ada saya atas nama Jayanti Rasya dengan NIM M1A1 2015. Kemudian ada Safwan Yusuf, Faidil Adiatman, Al-Hafiz, dan Rizky Agung Najib Putra. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidil Adiatman dengan stambuk M1A122039. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Baik, langsung saja materi yang saya paparkan yaitu pengertian dan kriteria kawasan suaka marga satwa. Kawasan hutan suaka marga satwa adalah hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas langka atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya, yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional. Materi selanjutnya yaitu kriteria kawasan suaka marga satwa. Yang pertama, kawasan yang dijadikan suaka marga satwa merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang dilakukan upaya konservasinya. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi. Yang ketiga, kawasan tersebut merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah. Yang keempat, kawasan tersebut merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu. Dan yang terakhir, kawasan tersebut mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz dengan stambuk M1A1 22035. Saya akan melanjutkan dari hasil presentasi dari teman saya tadi dengan tujuan dan ciri-ciri suaka marga satwa. Tujuan suaka marga satwa terdiri dari 1. Sebagai tempat konservasi hutan. 2. Sebagai sarana pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 3. Melindungi satwa dari ancaman pemburuan. 4. Menjaga jumlah dan habitat satwa dari ancaman kepunahan. 5. Melestarikan satwa sehingga dapat bertahan hidup sesuai dengan habitat alaminya. 6. Mengembangbiakan satwa tertentu yang telah langka atau hampir langka sehingga populasinya tetap terjaga dan tidak punah. 7. Melindungi ekosistem tertentu secara keseluruhan sebagai sarana penunjang penelitian. 8. Penunjang budidaya dan rekreasi. 9. Menjadi aset negara dari sektor pariwisata. Berikutnya ciri-ciri suaka marga satwa ditinjau dari segi geografis, sisi atmosferik, sisi hidrologis, sisi geologis, sisi sosial ekonomi, dan sisi bentuk hutan, sisi keunikan hutan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Hafid. Manfaat suatu marga satwa. Sebagai jaminan hidup merdeka bagi satwa-satwa tertentu yang langka, melindungi hewan-hewan yang terancam punah,
mengembangbiakan hewan-hewan yang terancam kepunahannya. Sebagai tempat dan rumah bagi satwa, keselamatan terhadap perburuan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kontrol terhadap suatu spesies hewan jauh lebih baik dengan adanya dapat digunakan sebagai sarana wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga penelitian. Menjadi daya tarik terhadap wisatawan dari lokasi maupun dari mancanegara. Hasil penelitian populasi bisa digunakan untuk menentukan strategi konservasi. Ya, baiklah, materi ini akan dilanjutkan oleh saudara Aan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Yusuf, NIM saya M1A1222067. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Terus selanjutnya, daftar suaka marga satwa di Sulawesi Tenggara. Tanjung Amolengo. Kawasan suaka marga satwa Tanjung Amolengo terletak di ujung tenggara daratan utama Pulau Sulawesi, tepatnya di Desa Amolengo dan Desa Ampere, Kecamatan Kolono, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Suaka marga satwa Tanjung Amolengo terdiri dari 4, yaitu formasi hutan, yakni hutan primer, hutan sekunder, dan hutan transisi, dan hutan mangrove. Hal-hal yang menarik dari sumber tersebut yaitu sumber air alami yang bentuknya danau kecil, mengamati atraksi satwa anoa, paranoma alam, dan mandi. 3. Pantai Batu Rempe, menikmati panorama alam berupa pantai yang mempunyai pasir putih. Panorama alam SM Tanjung Amolengo, menikmati panorama alam pegunungan. Jenis-jenis tumbuhan yang teridentifikasi dari kawasan ini sedikitnya terdapat 41 jenis tumbuhan berhabitus pohon termasuk 12 famili, 12 jenis tumbuhan herba dan semak termasuk 2 famili, 7 jenis rumput dari 3 famili, jenis-jenis tumbuhan yang mendominasi kawasan suaka marga satwa ini. Yang kedua, Tanjung Batikolo. Secara geografis, kawasan ini terletak di antara secara administratif pemerintahan termasuk dalam wilayah Desa Bangunjaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Suaka marga satwa Tanjung Batikolo terletak ketinggian kurang lebih 400 meter mbpl dengan topografi datar hingga pegunungan yang keterangan 15-45% jenis tanah di wilayah ini termasuk podzolit. Suaka marga satwa Batikolo memiliki tiga tipe ekosistem, yaitu hutan bakau, hutan pantai, dan hutan tropis dataran rendah. Hal yang menarik dari kawasan ini terdapat beberapa sungai yang sebagian besar merupakan sungai mati, yakni hanya ada air setelah hutan tiba, yaitu Sungai Kalibu, Kali Kabongga, Kali Demba, Kali Toli-Toli, dan Kali Kalolo. Yaitu jenis-jenis faunanya, yaitu beberapa jenis fauna yang di suaka marga satwa Tanjung Batikolo, yaitu mamalia, anoa dataran rendah, monyet hitam Sulawesi, rusa timur, babi hutan, kuskus, rongkong Sulawesi, maleo, bunga bangau putih, dan reptilnya itu biawak, ular sanca, dan intervertebratanya yaitu kupu-kupu raja. Buton Utara. Kawasan suaka marga satwa Buton Utara secara administratif pemerintahan termasuk wilayah Kecamatan Maligano, Wakorumba, Boneguru, Kalisusu Utara, dan Kalisusu Barat. Berdasarkan peta tanah Provinsi Sulawesi Tenggara, Buton Utara memiliki jenis tanah yang mediameternya dan podlozolik merah kuning, serta di beberapa tempat sering dijumpai batu karang atau koral dengan top soli tipis, termasuk jenis Avulum, undak, terumbu koral, dan batuan mogen.
Hal yang menarik, satu air terjun Kalimara, 5 air terjun ini berada di kawasan di Blok Nuhu, Kalimantan, sekitar 3 km dari Kampung Molo, Kecamatan Maligano. Dua air terjun Soloi. Lokasi air terjun ini berada di dalam kawasan dengan tinggi sekitar 3 meter. Lokasi ini terdapat ditempuh dengan berjalan kaki mengikuti sungai sepanjang 3,5 km. Ketiga, Padang Alalang berada di kawasan dengan luas 1 hektar, merupakan tempat yang cocok untuk berpengamatan satwa rusa. 4. Air terjun Lamoahi termasuk air terjun ini berada di kawasan, merupakan air terjun berudak-undak yang di pinggir jalan Kecamatan Kalisusu Timur. 5. Air terjun Labonsa, lokasinya berada di kawasan, merupakan terjun berundak. 7. Mangga Hutan atau Mangrove SP. 8. Kayu Cina. 9. Ketapang Hutan. 10. Betau atau Colo Pulum Sulatin. 11. Upi atau Insia Palembancia. 12. Nyato atau Palakuim Batoanese. 13. Rotan. 14. Padan Hutan atau Padanus SP. Fauna. Beberapa jenis fauna yang ada di SM Buton Utara 1. Anoa dataran rendah atau Bubalus depressiconis. 2. Anoa pegunungan, Bulbalus queresi. 3. Monyet hitam Sulawesi atau Macaca ocereata. 4. Rusa atau Cervus timores. 5. Kuskus atau Palanger selembesis. 6. Sapi liar atau Bostenarus sp. 7. Tupai atau Coloskiurus sp. 8. Ayam hutan Gallus gallitius. 9. Maleo atau Macrocephalon maleo. 10. Elang bondol atau Haliasatus indus. 11. Kacamata Sulawesi atau Zactorepe corombanirium. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentase. Sebelum melakukan presentase, perkenalkan nama saya Janti Rasiah dengan NIM M1A1-2015. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai daftar suaka marga satwa yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian selanjutnya itu ada Lambu Sango. Lambu Sango ini memiliki luas 27.700 hektar dan secara administratif pemerintah termasuk dalam 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kapontori, Lasalimu, dan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Kawasan ini terletak pada ketinggian kurang lebih 15-780 meter di atas permukaan laut, dengan topografi datar hingga berbukit, mempunyai kelerengan 5-30% dengan jenis tanah Mediterranean. Tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson adalah termasuk tipe C dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1:980 mm per tahun, dengan kelembapan relatif 80%. Secara umum, tipe ekosistem di dalam kawasan suaka marga satwa ini termasuk di dalam kawasan suaka marga satwa tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Kemudian hal yang menarik di Lambu Sango yaitu adanya padang kuku, air terjun, dan ada tempat keramat di blok hutan Lawele dan blok hutan Lakurisa, wisata budaya dan berziarah. Kemudian ada daftar beberapa floranya, yaitu ada kemiri hutan, daku sambi, pinang hutan, kolo-kolo, tipulu, dan lain-lain. Kemudian ada flora, ada fauna. Contoh faunanya yaitu ada mamalia dan aves. Pada mamalia ada contoh sapi liar, ano dataran rendah, ano dataran tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau aves contohnya yaitu cingkak hutan tunggit hijau, celak hutan dada sisik, dan kemudian ada burung madu separaja,
Koreo Sulawesi, dan lain-lain. Kemudian suaka marga satwa selanjutnya yaitu ada Tanjung Peropa. Kawasan suaka ini berbatasan dengan Teluk Kendari di sebelah barat dengan Kecamatan Moramo. Luas kawasan ini adalah 38.937 hektar. Tanjung Peropa merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropika dengan tipe vegetasi hutan non-Dipterocarpacea, hutan belukar, hutan pantai, dan hutan bakau yang merupakan habitat jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Kawasan suaka marga satwa Tanjung Peropa memiliki 4 tipe ekosistem, yaitu hutan primer, hutan sekunder, hutan transisi atau hutan pantai, dan hutan payau atau mangrove. Kemudian hal yang menarik pada Tanjung Peropa ini yaitu adanya mata air Molinese, ada ngarai bertingkat, wisata Gunung Lawio, dan air terjun wisata. Kemudian ada wisata bahari dan wisata pantai Tawa-Tawaro. Kemudian ada jenis flora yang ada di suaka marga satwa Tanjung Peropa ini yaitu Yilo, Bayur, Eha, Pololi, Ponto, kayu besi, dan lain sebagainya. Kemudian ada fauna yaitu ano dataran rendah dan ano dataran tinggi, babi hutan, rusa timor, monyet hutan Sulawesi, dan lain sebagainya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.